Saudaraku, kita mau belajar tentang tanda-tanda akhir zaman ini. Ada tanda-tanda yang dikatakan Tuhan Yesus. Murid-murid bertanya, ajarilah kami, tunjukkanlah. Dan Tuhan Yesus mengajarinya. Sebab ini perlu. Kita lihat tanda-tanda akhir zaman ini itu ada dua macam. Ada yang umum, ada yang pasti. Ya. Ini akan kita lihat di dalam 3 Injil, Matius pasal 24, Markus dan Lukas. Diceritakan di sini ada dua macam tanda-tanda kedatangan Tuhan. Kita akan baca Matius pasal 24 ayat 8. Ini tanda-tanda umum. Sudah dekat, tapi masih belum tahu tepat. Silakan baca Matius 24 ayat 6 dan 8. Maka kamu akan mendengar tentang peperangan dan laporan-laporan peperangan. Perhatikanlah supaya kamu jangan terkejut, karena semua hal ini harus terjadi lebih dulu, tetapi itu pun bukan akhirnya. Dikatakan di sini semua ini akan terjadi, tapi ini bukan akhirnya. Hanya kita harus siap-siap. Lalu ayat yang ke-8. Semuanya ini adalah permulaan sengsara. Dalam ayat ke-7 diterangkan lagi ada kelaparan, ada malapetaka, ada wabah seperti pandemi sekarang ini. Ada gempa bumi dan macam-macam. Tapi dikatakan tanda-tanda ini adalah permulaan sengsara. Masih belum. Ini tanda-tanda yang umum. Kita akan lihat ada 3 tanda-tanda yang pasti. Saudaraku, kalau tanda-tanda ini sudah kelihatan dan orang-orang tidak bisa menunggu lagi, ya. Saudaraku, ini tanda yang pasti dan harus ada tindakan-tindakan selanjutnya. Saudaraku, saya akan tunjukkan satu skema garis besar dari semua tanda-tanda akhir zaman dan bagaimana kita harus menghadapinya. Kita lihat jadi tanda akhir zaman yang umum. Tadi sudah kita baca Matius 24, 6, 8. Sekarang ada tanda-tanda yang pasti. 3 tanda. Yaitu 1, Yerusalem dikepung. Kedua, Injil sampai di seluruh bumi. Dan yang ketiga, kekejian berdiri di tempat yang kudus. Kalau tanda-tanda ini kelihatan dan kita lihat ada reaksi yang dilakukan. Yang satunya langsung lari. Kalau kamu lihat tanda-tanda ini, larilah. Yang pertama, naik ke gunung. Yang kedua, yang di sotoh rumah jangan turun. Yang ketiga, yang di ladang jangan pulang. Tapi why? Ada satu golongan lain, satu golongan yang termasuk golongan celaka. Why? Saudaraku, dan firman Tuhan berkata, why?
bagi perempuan yang mengandung dan menyusui bayinya. Yang kedua, why, bagi orang-orang yang hari-hari ini menjadi musim dingin baginya. Jadi sulit, tidak bisa lari. Apalagi kalau musim dingin itu banyak salju dan sebagainya. Dan yang ketiga, why? Kalau pada hari itu hari Sabat baginya. Jadi kalau tanda-tanda yang pasti ini sudah terjadi, lalu ada dua golongan. Satu golongan yang bisa lari. Tapi why? Ada satu golongan lain, satu golongan yang termasuk golongan celaka. Why? Dikatakan ada 3 hal, saudaraku, yang dalam Lukas, kalau kamu lihat Yerusalem dikepung, saudaraku, maka itu tandanya bahwa kebinasaannya sudah dekat. Ya. Kemudian yang kedua, dalam Matius 24 ayat 14, tadi tidak sempat dibaca, Injil kerajaan itu akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi suatu kesaksian bagi segala bangsa, maka barulah tiba kesudahan itu. Jadi ayat ini penting sebab kalau ini terjadi maka dikatakan tiba kesudahan itu. Dalam Lukas tadi dikatakan kalau Yerusalem sudah dikepung, maka ketahuilah kebinasaannya sudah dekat. Kemudian yang ketiga dikatakan dalam ayat 15, jikalau kamu melihat kekejian itu yang mendatangkan kehancuran berdiri di tempat kudus, seperti yang dikatakan oleh Nabi Daniel, lalu biarlah mereka yang di Yudea lari ke gunung. Saudaraku, yang di Yudea lari ke gunung, yang di atas Sotoh jangan turun, kemudian yang di ladang jangan pulang. Ini tanda-tanda yang penting yang diceritakan di dalam ketiga Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas. Kita akan mempelajari tanda-tanda ini, saudaraku. Jadi kalau sudah kelihatan 3 tanda ini, Yerusalem dikepung, kalau Injil sampai di seluruh dunia, itu berarti selesai. Dan kalau kamu melihat kekejian itu berdiri di tempat yang kudus, dan Tuhan mengatakan, lekas, lari. Saudaraku, yang di Sotoh jangan turun, yang di ladang jangan pulang. Ini tanda-tanda pasti. Sehingga, saudaraku, kita harus langsung mengambil tindakan seperti yang dikatakan. Why? Bagi orang yang tidak bisa lari, bagi yang mengandung, bagi yang menyusui bayinya, bagi orang yang tinggal dalam musim dingin, atau yang ada pada hari Sabat. Saudaraku, tentu ini arti rohani, sebab yang satu bisa lari, yang ini hari Sabat, tidak boleh. Saudaraku, satunya musim dingin,
satunya mengandung, satunya menyusui bayinya. Saudaraku, ada beberapa banyak tanda-tanda yang Tuhan berikan, tapi kita fokus ke tanda-tanda dari ketiga Injil ini, Matius, Markus, Lukas, yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, sebab tanda-tanda ini sangat penting. Tanda-tanda ini menentukan, karena kalau sudah terjadi harus mengambil tindakan, lari. Coba renungkan. Jadi Matius 24 ini sangat indah. Kalau kita mengerti, kita mendapat faedah yang terbanyak. Sesuatu bisa mengambil faedah sebanyak-banyaknya. Sehingga pada waktu Tuhan datang, kita untung maksimal. Ikut pengangkatan dan mengalami tingkat kemuliaan yang maksimal. Ya. Ada dua golongan. Satu golongan yang bisa memanfaatkannya. Dia lari ke gunung, dia tinggal di soto, dia tinggal di ladang. Firman Tuhan bilang, ini golongan yang bisa memanfaatkannya, sebab mereka sudah bersedia. Tapi ada golongan golongan celaka, yang tidak bisa memanfaatkan tanda-tanda pasti, justru dia jadi celaka, rugi. Yaitu tiga golongan ini yang mengandung dan menyusui bayinya, yang mengalami dalam musim dingin dan hari Sabat. Saudaraku, sebab dia tidak berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi harus berjaga-jaga. Karena itu seperti nasihat Matius 24 ayat 42, kamu tidak tahu jam berapa aku datang, terjemahan KJI King James Indonesia. Kamu tidak tahu jam berapa aku datang, tanggal berapa. Sebab itu berjaga-jagalah. Sebab itu bersiaplah. Saudaraku, karena itu kita harus hidup yang benar. Hidup di dalam Tuhan, dalam kesucian, penuh dan dipimpin Roh, berkenan kepadanya. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, berjaga-jaga, kapan saja hari itu datang, kita selamat dan kita bisa mendapat faedah yang maksimal. Saudaraku, di dunia ini rencana Tuhan nomor satu selamat, tidak masuk neraka tapi masuk sorga. Dan kedua, di sorga meningkat setinggi-tingginya. Tingkatan rohani yang terakhir di dunia itu akan menjadi ukuran kemuliaan kita di sorga untuk kekal. Sebab itu jangan cuma selamat, tapi terus meningkat. Apalagi cuma selamat di perbatasan, bisa mudah tergoda, tahu-tahu bisa kehilangan keselamatan.